Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Friska, sharing, caring, and warning. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita mau praktek langsung ya. Di sini kita mau coba ikhtiar simple, mudah dan murah bagi pejuang garis 2, yaitu kita mau bahas nih tentang promil metode kalender. Ya, dengan saya Dr. Priska Natalia. Oke, sekarang bagi bunda-bunda semua bisa langsung praktek bersama saya. Nanti bisa siapkan bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan, bahan-bahan kayak bikin kue ya, kayak kalender atau HP, alat tulisnya. Oke ya, kita next. Tuh, apa aja sih yang mau kita sharing, mau kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita tentukan siklus menstruasi, kemudian kita tentukan masa subur, dan kita rencanakan promilnya. Nah, sebelum kita masuk untuk merencanakan promil dengan sistem kalender, bunda-bunda semua harus mengetahui terlebih dahulu ini siklus menstruasinya. Apakah siklus menstruasinya teratur atau tidak? Kemudian kalau sudah diketahui teratur atau tidak, berapa jumlah hari atau panjang dari siklus menstruasi tersebut. Kemudian setelah diketahui nih ternyata siklusnya teratur dan panjangnya normal 28 hari. Nah, baru setelah itu kita bisa tentukan masa subur. Setelah masa subur diketahui, maka kita bisa merencanakan kehamilannya. Oke, kita next. Nih ya, tadi yang seperti saya bilang, untuk apa sih kita menentukan siklus menstruasinya? Untuk mengetahui apakah siklus menstruasi kita teratur atau tidak. Kemudian untuk mengetahui berapa panjang sih siklus menstruasi kita, apakah siklus menstruasinya normal atau tidak. Nah, yang perlu bunda-bunda sekalian ketahui, next ya. Nih, apa saja hal-hal yang perlu bunda-bunda ketahui? Ini boleh dicatat ya. Kalau seandainya nanti terlampau cepat, bunda-bunda bisa pause dulu videonya. Yang pertama, bunda-bunda harus mengetahui terlebih dahulu tanggal hari pertama haid 6 bulan terakhir. Aduh, gimana dong dok, aku lupa, aku nggak pernah catat siklus menstruasinya. Nah, jika nggak ada nih 6 bulan, minimal 3 bulan terakhir. Wah, aku cuma ingat yang bulan ini doang. Nah, kalau nggak ada nih, nggak ingat 3 bulan terakhir, tugas bunda-bunda sekarang adalah mulai mencatat. Tuh, mencatat. Itu minimal, itu adalah minimal tanggal hari pertama tuh menstruasinya aja. Jadi nggak nyata semua tanggal, nggak apa-apa, yang penting ada tahu hari pertama mensnya itu tanggal berapa ya. Itu minimal 3 bulan berturut-turut. Jadi kalau bulan ini udah ada, daripada lupa langsung dicatat tuh. Kalau nggak mau catat di buku, ambil HP, catat aja. Bulan ini berarti bulan kemarin ya, bulan Oktober 2021, tanggal pertamanya tanggal berapa?
bulan sekarang November, nanti jangan lupa dicatat lagi berapa. Desember berapa tuh, minimal 3 itu udah bisa. Tapi kalau ingin lebih akurat berarti ada 6 bulan mulai sampai ke Januari. Di Januari, kalau hanya Oktober, dari Oktober yang mulai mencatat ya, mulai dari Januari, Februari, Maret ya, 2022 tuh 6 bulan. Nih, yang penting tuh untuk menentukan apakah panjang siklus menstruasinya normal atau tidak. Nilai normalnya itu adalah 21. Pencet mulu. 21 sampai 35 hari ya. Nah, udah ada ini, teman-teman bisa siapkan kalender atau lihat kalender di HP dan alat tulisnya. Kalau nggak mau ribet ya udah pegang HP-nya aja. Jadi post aja videonya, post terus buka kalender, buka catatan, catat di sana. Udah siap deh untuk melakukan perhitungan ya. Salah satu ikhtiar kita, semoga bunda-bunda pejuang garis 2 segera mendapatkan momongan. Amin ya robbal alamin. Nah, bunda-bunda yang mau screenshot boleh kita hapus dulu, di post bisa di screenshot. Next ya. Nah, masuk langsung ke contoh ya. Kita langsung praktek. Bagi bunda-bunda yang udah ada jadwal menstruasinya minimal 3, ini misalnya ini ya, minimal 3 bulan berturut-turut, bisa langsung dipraktekin aja. Ini saya kasih 2 contoh ya. Contoh pertama, Viola adalah seorang pegawai bank yang memiliki jadwal menstruasi sebagai berikut. Tuh. Menstruasi di bulan Januari, dari 1 Januari sampai 5 Januari 2020. Ini tahun 2020 ya. Bunda-bunda cukup mengetahui ini aja udah. Maksudnya kalau nggak akan lupa nih sampai tanggal berapa nggak masalah. Yang penting ini ya. Tapi lebih bagusnya range-nya juga dibuat. Januarinya tanggal 28 Januari sampai 1 Februari. Kemudian 24 Februari ke 28 Februari, 22 Maret sampai 26 Maret, 18 Maret April sampai 22 April, dan terakhir 15 Mei sampai 19 Mei 2020. Kalau kita lihat aja ya, terus dulu kita lihat nih tanggal tanggal awal menstruasinya tuh nih ya, nggak teratur ya. 1 Januari 28 Januari mens lagi, 24 Februari 1 Februari berhenti, 24 Februari mens lagi, kemudian 22 Maret, 18 April, 15 Mei. Nggak teratur ya. Kalau dilihat seperti ini, ada yang 1 bulan 2 kali dan tanggalnya itu nggak sama. Gimana sih sebenarnya? Yuk kita hitung. Nih kalender 2020 tuh. Kita lihat ya, dari satu-satu kita lingkari, kita balik lagi nih. 1 Januari, 28 Januari tuh. Kita lingkari 1 Januari, kemudian 28 Januari. Bunda-bunda semua juga bisa melingkari kalendernya masing-masing sesuai dengan tanggal tanggal haid pertamanya masing-masing ya. Kita balik lagi nih, berapa lagi? 24 Februari, 22 Maret, 24 Februari, mana nih? Kemudian 22 Maret. Terus 18 April, 15 Mei, 18 April, 15 Mei. Nih, udah kita lingkari ya. Bunda-bunda semua, kalau belum bisa pause dulu videonya.
Kalau udah, apa yang selanjutnya kita lakukan? Bunda-bunda semua hitung berapa jarak antara hari pertama menstruasi ke hari pertama menstruasi berikutnya. Tuh, ini bisa di bulan yang sama. Kita hitung ya. Ini kalau dari 1 ke 28 itu jumlahnya jelas 28 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28. Cara simpelnya itu biasanya ini 7, 1, 2, 3, 4. Jadi 7 dikali 4, 28. Nih siklus yang pertama 28 hari. Dari 28 ke 24, 1, 2, 3, 4, 28 hari lagi. Nih bisa dihitung aja satu-satu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Kayak gitu. Hitung aja. Terus dari 24 ke 22 jadi 1, 2, 3, 4. 4 kali 7, 28 hari lagi. Dari 22 ke 18 nih. 1, 2, 3, 4, 28 hari lagi. Terakhir 1, 2, 3, 4, 28 hari lagi. Ternyata siklusnya itu teratur bunda-bunda semua. Walaupun dalam 1 bulan dia menstruasi ada yang 2 kali, tanggal awal menstruasinya tuh beda-beda. Ternyata ini siklus yang teratur. Berapa? 28 hari. Tuh. Nah jadi kita nggak bisa cuma lihat tanggal awal menstruasi, oh bulan ini tanggal 1, bulan depan pasti tanggal 1 itu udah teratur. Belum pasti. Jadi untuk menentukan keteraturannya itu ya memang kita hitung. 28 juga normal. Jadi nih next ya. Jadi siklus menstruasi Viola itu teratur sebanyak 28 hari. Panjang siklusnya normal. Tadi berapa panjang siklus normal? 21 sampai 35 hari. Nah, dengan siklus yang teratur, kemudian normal, kita ini mudah. Insya Allah ya, secara teori kita bisa berusaha untuk merencanakan kehamilan dengan sistem kalender. Nah, muncul pertanyaan, wah, aku nggak teratur dok, terus gimana caranya? Oke, kita lihat ya. Contoh kedua nih. Contoh kedua. Rani adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki jadwal menstruasi sebagai berikut. Wah, kalau kita lihat teratur ya. Januari tanggal 1, Februari tanggal 1, Maret tanggal 1, April tanggal 1, Mei tanggal 1, Juni tanggal 1. Kalau dilihat teratur ya ini, tapi gimana sebenarnya? Nih yuk kita hitung pakai kalender. Mulai kita lingkari Januari tanggal 1, Februari tanggal 1, Maret tanggal 1, April tanggal 1, Mei tanggal 1, dan Juni tanggal 1. Nah kayak yang tadi dihitung berapa nih? 1, 2, 3, 4. Tuh 4 berarti ini 28. 29, 30, 31, 32 hari. Di sini 32. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30. Nih 30 hari. Ini 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31. Nih 32 hari lagi. Kesininya 30, 31. Kesininya ini 31, 32. Nah di sini nampak tidak sama ya, tidak teratur, tapi jaraknya tidak random karena range-nya tidak begitu besar. Range-nya yaitu dari 30 ke 32, hanya beda
1-2 hari. Nah, perbedaan 1-2 hari itu masih dianggap normal. Jadi perbedaan 1-2 hari itu masih dianggap variabel normal ya, bisa karena stres, aktivitas. Jadi di sini kita masih bisa menggunakan sistem kalender dengan menggunakan range. Ya, apa range-nya? 30, range terendah, dan 32 hari, range tertinggi. Nah, gimana siklus menstruasi Rani tadi tidak teratur, tapi masih dalam batas normal karena range-nya tidak begitu random. Bedanya cuma 1-2 hari, itu range terkecil. Siklus terpendek itu 30 hari dan siklus terpanjang itu 32 hari. Bagaimana dengan panjang siklusnya? Masih normal ya, 30-32 itu masih normal. Yang tidak normal itu di atas dari 35. Nah, kalau bunda-bunda semua ada siklusnya kayak gini, ini masih dalam varian normal. Jadi kita masih bisa berusaha untuk menggunakan kalender sebagai sistem atau metode Promil. Nah, bagaimana sih cara untuk menentukan masa subur? Nah, tadi kita udah dapat nih, bunda-bunda semua udah dapat belum? Bagaimana siklus menstruasinya? Ya, yang perlu bunda catat pertama itu adalah panjang siklusnya berapa hari. Yang kedua itu adalah teratur atau tidak. Ini aja. Ya. Ini aja, kalau masih belum dapat bisa di-pause dulu videonya. Kalau udah diisi panjangnya berapa. Kalau nggak teratur pakai range tadi. Range terpendeknya berapa? Dan range terpanjangnya berapa? Oke? Udah ya. Kalau belum bisa di-pause dulu. Nah, kalau udah ya, gimana cara kita sekarang masuk ke cara menentukan masa subur. Ya, panjang siklus menstruasinya sudah dapat, dipastikan lagi ya, berapa panjang siklus menstruasinya. Cara kedua apa? Ketika kita sudah dapat panjang siklus menstruasi, kita prediksi dulu tanggal hari pertama menstruasi berikutnya. Ketika prediksi tanggal hari pertama menstruasi ini sudah dapat, kita bisa tentukan tanggal ovulasi. Kapan itu tanggal ovulasi? Kenapa sih harus kita prediksi dulu ini? Karena ovulasi terjadi 14 hari sebelum menstruasi bulan berikutnya. Jadi 14 hari sebelum menstruasi bulan berikutnya, bukan 14 hari setelah menstruasi sebelumnya. Bisa dipahami? Saya ulang lagi ya. Jadi ini ada misalnya nih range siklus menstruasinya. Ini dia hari pertama menstruasi. Ini dia hari pertama menstruasi bulan berikutnya. Ini range lagi. Seperti itu. Jadi ovulasi itu nih tengah-tengah ya. Ovulasi itu terjadi 14 hari nih. 14 hari sebelum menstruasi bulan selanjutnya. Ini ovulasi. Ini ovulasi ya. Kenapa aku tahunya itu hari ke-14 ya dok? Jadi ini hari pertama, 2, 3 sampai ini hari ke-14. Di sana ovulasi terjadi. Ya, bisa terjadi. Bisa. Kenapa? Secara umum itu di artikel menggunakan hari ke-14. Kenapa? Karena mengambil siklus normal wanita Indonesia 28 hari.
Kalau siklus menstruasinya 28 hari, mundur dan maju itu sama-sama 14 hari. Jadi, bagi bunda-bunda yang tadi udah melakukan perhitungan, ternyata siklusnya teratur dan 28 hari boleh. Boleh hari ke-14 dihitung dari hari pertama menstruasi, boleh mundur 14. Tapi kalau siklusnya tidak 28 hari, misalnya 24 hari atau 30 hari atau 35 hari, maka ini kita nggak bisa ngambil dari hari pertama menstruasi. Kita nggak bisa ngambilnya hari ke-14. Kita harus ngambilnya mundur 14 hari sebelum menstruasi bulan berikutnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita hapus dulu. Nih ya, tentukan masa ovulasi H-14 dari mens bulan berikutnya. Oke. Nah, ketika kita sudah dapat tanggal ovulasinya, kita bisa tentukan masa suburnya. Apa rumus masa suburnya? Masa subur itu sama dengan H-3 sampai H+1 ovulasi. Ya. Jadi 3 hari sebelum ovulasi sampai 1 hari setelah ovulasi. Nih. Tuh. Jadi masa subur itu sekitar 5 hari. Ada beberapa literatur yang menyampaikan bahwa mulai dari H-5. Di sini kenapa bisa ada perbedaan? Saya lebih suka sih mengambil H-3 untuk promil. Tapi kalau untuk KB, untuk mencegah kehamilan, saya ambil H-5. Untuk promil kita ambil aja H-3. Ini disesuaikan. Kenapa ada perbedaan ini? Karena umur dari sperma. Nah, secara teori umur sperma nih umur sperma ada yang menyampaikan sperma bisa hidup 3 sampai 5 hari. Tuh, karena itu diambil ada yang H-5. H-5 juga termasuk masa subur. Ya. Oke, karena ada sperma yang bisa hidup 5 hari, tapi sebaiknya kalau untuk promil kita ambil yang usianya kita anggaplah dia cuma hidup 3 hari aja. Oke, bisa dipahami ya. Kita push dulu. Udah nih, kita udah dapat panjang siklus, tanggal prediksi menstruasi bulan berikutnya, tanggal ovulasi dan masa subur. Nah, saatnya kita merencanakan kehamilan. Next ya. Nih, kita langsung praktek nih. Kita coba cari masa subur. Nih, Mbak Viola. Tadi tanggal hari pertama haid terakhirnya adalah 15 Mei tuh. Nih ya, terakhirnya dia ini ya. 15 Mei, sedangkan panjang siklusnya 28 hari dan teratur. Wah. Oke, berarti kita prediksi mensnya bulan Juni kapan sih? 1, 2, 3, 4 nih, 28 hari. Nih, jadi prediksinya ada di tanggal 11 ya. Prediksi mens bulan Juni 11 Juni 2020. Oke, selanjutnya apa? Setelah kita prediksi yang pertama, prediksi yang kedua kita tentukan tanggal ovulasi.
Nah, karena siklus Mbak Viola ini 28 hari, maju mundur itu sama-sama 14 hari. Ya, kita coba dulu ya mundur. Jadi ovulasi itu 14 hari sebelum menstruasi bulan berikutnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sini. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sama ya. Nilai ovulasi. Nah, ovulasi udah dapat. Kapan ovulasinya? Tanggal 28 Mei 2020. Oke. Selanjutnya masa subur. Masa subur. Apa tadi rumusnya? H-3 sampai H+1 ovulasi. Ovulasinya di sini. H-3-nya berarti sampai sini. H+1-nya sampai sini. Nah, kita ganti warnanya. Ovulasi hijau aja tuh. Jadi masa suburnya di mana? Di sini. Tuh. Jadi masa suburnya di tanggal 25 sampai 29 Mei 2020. Nih, kalau saya biasanya akan saya sarankan melakukan hubungan badan pada tanggal 25, 27, dan 29. Setelah itu stop dulu 1 minggu ya. 1 minggu berarti sampai ini. Sampai sini. Sini boleh hubungan lagi. Atau yang Mas benar-benar pengen bisa sampai menstruasi berikutnya. Tapi sebenarnya nggak ngaruh teorinya. Kalau mau melakukan hubungan lagi boleh-boleh aja. Tapi kalau saya selalu sarankan 1 minggu setelah masa subur sebaiknya stop dulu hubungan badan. Nah, kapan? Pasti tanya dong, kapan bisa lakukan tes pack? Sebenarnya tanggal 5 atau 1 minggu setelah hubungan terakhir itu kita sudah bisa melakukan tes pack ya. Tapi saran saya sebaiknya kalau masih negatif di tanggal ini bisa ulang lagi ketika sudah telat menstruasi. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nih, gimana nih kalau Mbak Rani? Kita ganti dulu nih. Mbak Rani ya. Mbak Rani tadi ada range ya. Nih ada range ya, tapi masih dalam bisa dianggap masih normal. Jadi 1-2 hari itu masih variabel normal. Tanggal hari pertama hari terakhirnya itu 1 Juni di sini. Nah, range-nya di 32 hari. Kita pertama prediksi dulu. 1. Prediksi dulu tanggal mens bulan berikutnya. Yuk, 30 kita cari dulu 30. 1, 2, 3, 4. Ini 30 di sini. 31, 32 di sini. Berarti range-nya tuh. Range-nya itu kemungkinan dia menstruasi tanggal 30 Juni sampai awalnya ya 2 Juli 2020. Ini range-nya. Bisa mensnya tanggal 30 Juni keluar atau 1 Juli atau 2 Juli. Ya. Nah, gimana cara memprediksi? Kita ganti dulu deh. Ini tanggal 1
tanggal 30. Nih ya, kita merahin. Kita ganti warna hijau. Nih, gimana cara kita ini hilang juga dianya. Satu, prediksinya 30 Juni sampai 2 Juli 2020. Kedua, ovulasi. Tentukan ovulasi. Ini emang agak ribet ya kelihatannya dan lama, tapi kalau udah tahu caranya itu nggak perlu sampai kayak gini ditulis satu-satu, bisa nih hitung, dapat, catat, tentukan ovulasi, masa subur, udah gitu. Nanti bisa, kalau terbiasa nanti insya Allah bisa cepat. Nih, ovulasinya kita ambil yang range 30 dulu ya. Kalau range-nya cukup panjang, ambil aja awal dan akhir. Awal dulu nih. 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 16 ovulasinya. Prediksi ovulasi. Berarti yang tanggal 2 di sini dong prediksi ovulasinya. Berarti prediksi ovulasinya tanggal 16 sampai 18 Juni 2020. Ketiga, setelah kita lakukan prediksi ovulasi, masa subur. Sesuburnya kita ambil pakai warna ungu deh. Iya. Berarti masa suburnya tadi H-3 di sini. H-3 ini aja kita ambil. Tuh 1, 2, 3, plusnya plus 1 di sini aja. Tuh. Berarti masa suburnya dari tanggal 13 Juni sampai 19 Juni. Prediksi ya, karena dia punya range. Kita nggak tahu nih siklus berikutnya itu dia 30 siklus kah, 31 siklus kah, atau 32 siklus kah. Nah, dari sini maka untuk promilnya biasanya saya akan sarankan seling-seling hari. Ntar kita ganti lagi untuk biru nih. Saya sarankan tanggal 13, tanggal 15, tanggal 17 dan tanggal 19. Tuh ya, untuk promil tanggal 13, 15, 17 dan 19. Setelah itu sama seperti tadi, stop dulu ya sekitar 1 mingguan, atau yang mau sampai telat mens juga boleh, tapi mau lanjut juga nggak apa-apa. Kalau saya saran yaitu stop dulu, seperti itu ya. Gimana, udah dapet nih, mau kapan? Nih catatan dari yang sudah aku jelaskan tadi, saya jelaskan tadi itu tidak selalu siklus menstruasi yang teratur memiliki tanggal awal menstruasi yang sama. Kita lihat lagi deh. Mana tuh? Nih kita lihat lagi tuh. Nih, ini ternyata teratur kan? Dengan siklus 28 hari. Lihat tuh. 1, 28, 24, 22. Enggak teratur. Yang teratur belum tentu teratur. Tuh selalu tanggal 1. Ternyata dihitung tidak selalu sama siklus menstruasinya. Kemudian catat tanggal pasti, nih harus digaris bawah ini, kata pasti menstruasi untuk hasil yang lebih akurat. Jadi jangan menstruasi bulan Oktober kemarin tanggal berapa, awal-awal bulan sekitar kalau tanggalnya aja udah lupa, maka untuk hitungannya juga tidak akan akurat. Jangan sekitar, pasti mensnya keluar tanggal berapa, tanggal 16. Baru coklat-coklat dok ini
Kalau sudah yakin itu mens, maka itu adalah hari pertama mens. Ya. Siklus tidak teratur, tidak akurat. Jadi kalau seandainya didapat ternyata kayak tadi contoh kedua 30, 31, 32 itu kan tidak 32 ya. 32 itu kan tidak teratur. Memang tidak akurat karena kita ngitungnya range, tapi bukan berarti tidak bisa untuk promil. Yang masalahnya jika siklus sangat kacau, ya. Siklusnya 24, loncat ke 30, loncat ke 28, loncat ke 35, ini itu udah sangat kacau. Ini sudah tidak teratur sekali. Nah, kalau seandainya siklusnya kacau kayak gini, sebaiknya dicari tahu penyebabnya. Caranya gimana? Konsultasi langsung dengan dokter spesialisnya supaya tahu nih kenapa sih mensnya nggak teratur, apa penyebabnya, supaya dapat di treatment atau diobati sesegera mungkin. Nah, itu saja sharing singkat langsung praktek kita. Semoga bulan depan bunda-bunda semua positif hamil. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan sharing ke pejuang-pejuang garis 2 lainnya. Terima kasih, saya Dokter Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.